Meskipun Vegapunk diceritakan tewas di chapter One Piece baru, namun kemungkinan dia tidak benar-benar mati dan berubah menjadi robot. Setelah sempat menjadi misteri di kalangan fan selama puluhan tahun, Oda Sensei akhirnya memperlihatkan sosok dari ilmuwan paling cerdas di dunia, yaitu Vegapunk. Dia muncul di arc Egghead yang masih berjalan saat ini di chapter baru kemarin. Vegapunk diduga tewas setelah terkena serangan Kizaru dan Gorosei Saturn. Namun, kemungkinan Vegapunk tidak tewas di chapter baru One melainkan berubah jadi robot. Salah satu momen yang paling mengejutkan di manga One Piece chapter 1108 kemarin adalah bagaimana kondisi Vegapunk yang tidak lagi tertolong. Hal ini terjadi setelah Vegapunk terkena serangan dari Kizaru. Sebenarnya, Sanji masih berusaha untuk membawa Vegapunk menuju tempat aman dan agar dia segera mendapatkan perawatan, namun besar kemungkinan Vegapunk akhirnya tewas. Memang, belum ada konfirmasi resmi dari Oda, apakah kemudian Vegapunk benar-benar tewas dalam momen itu, namun, seperti yang dibahas dalam review One Piece chapter 1108 kemarin, ada beberapa hal yang bisa dianggap jadi petunjuk mengenai hal ini. Yang pertama adalah kepanikan dari Sanji dan melihat bagaimana luka parah yang Vegapunk derita di tubuhnya. Seperti yang ketahui, Vegapunk mengalami 2 kali serangan tusukan dari Gorosei Saturn dan juga pedang cahaya Kizaru. 2 kali terkena tusukan mengerikan tentunya cukup masuk akal jika nyawa Vegapunk sulit untuk tertolong, dan nampak di chapter 1108 kondisi Vegapunk benar-benar sudah sangat parah. Petunjuk kedua adalah bagaimana Vegapunk kemudian menghadirkan sebuah pesan yang disiarkan ke seluruh dunia. Seperti halnya di film fiksi ilmiah, rekaman tersebut kemungkinan sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Vegapunk. Dalam hal ini, rekaman tersebut akan secara otomatis menyala jika Vegapunk diketahui sudah tewas. Kematian Vegapunk ini seolah mengonfirmasi teori para fans sebelumnya yang menyebutkan jika ada kemungkinan Vegapunk akan tewas di arc Egghead. Dalam chapter sebelumnya terungkap jika World Government mengincar nyawa dari Vegapunk. Mereka ingin menghabisi nyawanya setelah salah satu satelit Vegapunk, Yor, membocorkan aktivitas penelitian Poneglyph dari abad kekosongan. Inilah yang kemudian membuat Angkatan Laut dan World Government akhirnya bertindak secara represif atau bertindak secara kasar. Vegapunk sebelumnya mungkin aman karena kru topi jerami berada di dekatnya. Dia juga masih memiliki pacifista dan Seraphim, namun peluang Vegapunk untuk tertangkap atau bahkan tewas juga tidak kecil, dan hal ini terbukti. Bagaimana kru topi jerami kewalahan menghadapi 30.000 pasukan Angkatan Laut, 9 wakil admiral, 1 admiral, dan 1 Gorosei. Situasi memang perlahan mulai berbalik saat ini. Kru topi jerami mendapatkan bantuan dari para suku raksasa dan Angkatan Laut yang justru sekarang mengalami kewalahan. Mereka bahkan berharap jika perintah Booster Child bisa segera dibatalkan, belum lagi. Di kini mereka harus berhadapan dengan pacifista yang mana kendalinya ada di tangan Bonne, yang struktur pengendaliannya bahkan jauh lebih tinggi dari Gorosei. Untuk saat ini, dari apa yang muncul dalam chapter One Piece 1108 memang sosok Vegapunk kemungkinan besar tewas. Namun, ada teori menarik yang berkembang di kalangan fans. Teorinya sendiri menyebutkan, jika Vegapunk memang tewas, setidaknya tubuhnya yang tidak lagi berfungsi. Namun, Vegapunk akan mengalami perubahan wujud menjadi robot setelah memindahkan kesadarannya. Apa maksud dari hal tersebut? Dalam 2 panel terakhir di chapter 1108, ada salah satu detail yang jadi petunjuk jika kemungkinan Vegapunk tidak benar-benar tewas. Kesadarannya kemungkinan dipindahkan ke tubuh lain, yang mana adalah robot, seperti yang disebutkan di atas. Setelah Vegapunk nampak tersenyum, dan Sanji kemudian panik, tiba-tiba siaran dari Pun Creatures muncul. Jika perhatikan, selain monitor yang memperlihatkan rekaman dari Vegapunk, terdapat juga sebuah monitor kecil yang mirip seperti elektrokardiogram. Itu merupakan alat untuk memonitor sistem kerja jantung. Monitor tersebut nampak ada di sebuah lab yang berada di Labifest. Dalam monitor tersebut terlihat garisnya nampar mendatar yang memiliki satu arti. Arti dari garis yang mendatang tersebut adalah sistem kerja jantung dari Vegapunk sudah berhenti berdetak. Tetapi, di sisi lain, hal ini bisa memiliki arti lain sesuai dengan teorinya. Kesadaran Vegapunk kemungkinan sudah berpindah, yang artinya dia sudah meninggalkan fisiknya atau tubuhnya.
menghadirkan pesan ketika dia tewas kemungkinan adalah rencana yang sudah dibuat oleh sang ilmuwan sebelumnya. Dan bagaimana dia memindahkan kesadarannya tersebut juga kemungkinan sudah jadi salah satu bagian dari rencana besar yang dia siapkan ketika dia mengetahui world government mengincar nyawanya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi setelah Vegapunk memindahkan kesadarannya. Yang pertama adalah dia memindahkan kesadarannya ke Punkerchorks dan jadi badan atau tubuh mesin paling besar di dunia. Yang kedua adalah Vegapunk mungkin akan memindahkan kesadarannya ke salah satu satelit yang dia ciptakan. Setelah kesadarannya berada di Punkerchorks, Vegapunk memiliki pilihan untuk memindahkannya ke salah satu tubuh satelitnya. Dan yang ketiga adalah Vegapunk bisa jadi akan memindahkan kesadarannya ke tubuh robot kuno di dunia One Piece yang ada di Pulau Egghead. Robot kuno yang ada di Pulau Egghead memang masih jadi tanda tanya besar sejauh ini, sudah ada sejak 200 tahun lalu dan sempat menyerang Marigeos. Tiba-tiba robot tersebut kehilangan sumber tenaga dan tidak lagi berfungsi. Di chapter sebelumnya, terdapat petunjuk jika kekuatan Nika kemungkinan adalah sumber tenaga dari robot kuno tersebut karena ketika Luffy menggunakan GAR-5 robot itu mulai bangkit. Memindahkan kesadaran Vegapunk ke tubuh robot kuno memang cukup masuk akal. Sebelumnya, Vegapunk nampak kebingungan mengenai apa sebenarnya yang menjadi sumber tenaga dari robot tersebut. Namun, setelah dia melihat Luffy yang ternyata adalah Nika dan bagaimana kemudian dia tersenyum artinya dia sudah memperkirakan dan menduga semuanya. Ada beberapa hal yang mungkin akan terjadi ketika Vegapunk diketahui tewas. Yang pertama adalah menjadi salah satu skenario perang besar. Ketika Vegapunk diketahui tewas, tentunya banyak pihak yang tidak akan tinggal diam. Salah satu contohnya adalah rekan lama dari Vegapunk, yaitu Monkey D. Dragon. Setelah apa yang terjadi kepada Kuma, bukan mustahil kematian Vegapunk akan membuat Dragon dan pasukan revolusi mulai bergerak. Kemudian, sosok seperti Shaw juga mungkin akan mengerahkan kelompok bajak laut raksasa ketika dia tahu jika Vegapunk tewas. Shaw sendiri pernah bertemu dengan Vegapunk pasca insiden Ohara, dan bahkan di chapter 1108 juga Dory dan Brogy menghadirkan petunjuk bahwa Shaw adalah sosok yang pernah membahas nama Vegapunk dan dia perlu untuk diselamatkan. Kedua, jika kemudian teori di atas benar-benar terjadi, maka hal ini mungkin akan jadi peristiwa bersejarah baru dalam cerita One Piece. Sebenarnya, bagaimana kemudian Vegapunk menghadirkan 6 satelit yang menjadi gambaran dari kepribadiannya sudah jadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, bagaimana kemudian Vegapunk yang asli mampu memindahkan kesadarannya ke sebuah robot? Hal ini tentunya akan jadi sesuatu yang baru dan luar biasa di dunia One Piece. Ketiga, kematian dari Vegapunk dan bagaimana dia kemudian memindahkan kesadarannya ke Punkerchorks sebenarnya bisa mewujudkan mimpi besarnya. Vegapunk memiliki beberapa mimpi besar dalam hidupnya, selain menyediakan sumber energi yang gratis yang bisa digunakan oleh orang-orang. Vegapunk juga ingin semua orang, khususnya para ilmuwan, bisa saling berbagi informasi mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan konsep yang sama seperti internet di dunia nyata. Dengan begitu, semua bisa tahu apa yang terjadi di belahan lautan lain untuk mewujudkan hal tersebut. Vegapunk ingin Pulau Egghead menjadi host dari seluruh aktivitas tersebut dan Punkerchorks menjadi server dari semua informasi yang ada. Karena berisi informasi penting tentang cerita masa lalu, tentunya hal ini akan membuat orang-orang akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi ratusan tahun lalu. Kita nantikan saja ya apa yang akan terjadi selanjutnya kepada sosok Vegapunk.